Pak Sekdam dan Pak Damang, mekanismenya seperti apa supaya tidak salah itu terkait apa yang disampaikan nanti, apakah diterima atau tidak, nanti yang menjelaskan Pak Damang atau Pak Sekdam. Demikian kami persilakan. Pertama mengenai surat saran dari Bapak Ketua Forum Komunikasi Damang, berita acara tidak diberi nomor. Mungkin mungkin juga tidak. Kalau saya, mungkin mungkin tidak. Kalau saya pikir berita acara harus dibuat nomor, karena setiap surat itu harus masuk agenda. Kalau sudah masuk agenda, pasti harus ada nomornya. Nah, berita acara itu kan biasanya kalau berita acara itu pekerjaan, nanti yang tujuan saya utama itu Menteri Adat Desa. Kalau Menteri Adat Kecamatan itu no problem. Kenapa? Karena Menteri Adat Kecamatan itu komandannya sama. Karena kita sudah paling cuma membantu sama. Tapi kalau Menteri Adat Desa dia berdiri sendiri, walaupun statusnya pembantu dama di tingkat desa. Nah, dengan sendirinya dia memiliki administrasi tersendiri. Itu pemikiran saya. Misalnya apa yang dia kerjakan hari ini? Misalnya dia mengumpulkan anak orang, kedua belah pihak semua ikut. Kan namanya berita acara. Memberitakan acara apa yang dia kerjakan pada hari ini. Apa yang dia kerjakan? Mengumpulkan tanah, menetapkan tata batas yang dalam hal itu ada kesepakatan antara pihak A dengan pihak B. Tapi yang melaksanakannya Menteri Adat Desa. Lalu dibuatlah berita acara kesepakatan kedua belah pihak itu. Nah, tapi tetap itu pekerjaan Menteri Adat Desa. Ya, berita acara itu ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pihak pertama maupun pihak kedua. Sepakat? Mengetahuinya Menteri Adat Desa. Kalau ada apa-apa, mengetahui juga kepada desa. Itu maksud saya. Lalu kalau tidak dibuat nomor, umpama kata, sewaktu-waktu surat itu hilang. Kan kalau tidak dibuat nomor, tapi tidak ada dalam buku kita. Bagaimana mencari? Itu pemikiran saya. Jadi pada hakikatnya adalah saya melanjutkan dengan pendapat orang banyak, tidak memaksakan. Kalau menurut bapak-bapak mampir semuanya, tidak usah dibuat nomor berikutnya. Terima kasih. Tidak betul. Tapi kalau mau dibuat nomor, menurut saya itu pekerjaan yang karena masuk dalam buku agenda lembaga adat di Indonesia. Itu dia pemikiran saya. Nah, lalu surat keputusan. Jarang sebetulnya Menteri Adat Desa itu membuat surat keputusan. Jarang. Karena apabila sudah sampai namanya surat keputusan, itu sudah berjalan lama. Berdasarkan pada yang macam materi pada mereka. Nah, yang ketujuh itu, wewenang Damang Kepala Daerah. Berdasarkan peraturan daerah provinsi Kalimantan Timur, bla 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 bla. Ya, Damang Kepala Daerah mempunyai hak dan wewenang melaksanakan perkawinan secara adat. Ya, bukan nanti melaksanakan perkawinan adat itu. Silahkan melaksanakannya. Tapi surat itu harus ditandatangani oleh Damang sesuai perda ini. Begitu juga kalau perceraian, Pak, bapak-bapak nanti tidak boleh mengeluarkan surat keputusan perceraian berdasarkan perda ini nanti bisa dibaca. Wewenang Damang, karena di dalam itu dikatakan
adat mempunyai hak dan wewenang melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat adat, mengesahkan surat perjanjian perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kami pernah diduga orang, gara-gara orang kawin itu tidak ada tanda tangan damai, lalu ditolak keputusan damai. So, bagaimana kalian menyidangkan sedangkan perkawinannya itu bukan damai? Nah, satu. Yang kedua, orang itu bercerai, pakai surat perceraian dari mandiri adat dengan kepala desa. Ketika dia mau kredit di bank, minta tanda tangan suami. Tapi setelah sampai ke bank, mana surat? Mana tanda tangan suami? Saya sudah bercerai. Mana surat perceraian? Dikasihnya surat cerai yang ditandatangani mantir dan kepala desa. Tidak dipakai orang. Akhirnya datang kepada Damang, dipaksa hari ini harus segera membuat surat keputusan perceraian. Kalau tidak, dia tidak bisa cair kreditnya. Nah, itu untuk diingat oleh bapak-bapak mandiri ya. Kalau ada perkara perceraian, mantir, ya, menyerahkan perkara itu kepada kawan, melimpahkannya. Nah, surat kawin harus di bawahnya itu mengetahui ya. Silakan nanti buat melaksanakan silakan, tapi nanti mengetahui damang kepala adat kecamatan Simpang. Baru dikatakan surat kawin adat Simpang. Ya, demikian pula surat cerai tadi. Surat keputusan perceraian itu baru sah kalau dikeluarkan oleh damang, bukan oleh menteri. Saya kira itu. Lalu tentang yang nanti kelompoknya ya, untuk kelahiran itu maksud kami. Siapa tahu ada di desa-desa itu sejak istrinya baru hamil, ada tak acara adat? Umur kandungan 3 bulan ada tak acara adat yang menurut adat orang Dayak? 5 bulan, 7 bulan, 9 bulan, waktu lahir, itu nanti masukkan semua itu. Lalu jangan kata bapak yang nahunan itu. Nahunan atau malas bidan itu langsung memberi nama kan? Langsung memberi nama kan? Nah, itu kan acara kelahiran yang terakhir itu, kira-kira nahunan itu. Bahasa adatnya nahunan. Jadi pemberian nama. Nah, mungkin nanti di dalam pelaksanaannya menurut Bapak karena keahlian seperti ini. Kalau kami kebetulan Kristen, mungkin pemberian namanya seperti ini. Kalau Bapak yang Tasmiyah. gimana Pak? Tasmiyah. Jadi saya itu nyaman ya sama. Tapi pelaksanaannya lain. Nanti silakan masing-masing kelompok mengajar lagi. Demikian pula perkawinan. Runtut perkawinan itu mulai dari mana? Aku mau tahu bagaimana caranya. Menganggur bagaimana? Misek kawinnya, pakajangnya bagaimana? Silakan kelompok itu nanti. Demikian pula kelompok berikutnya tentang tata cara kematian. Yang keempat, penelitian pembangunan utang. Jadi ada apa yang kelompok? Baik, terima kasih. Yang selanjutnya,